Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Surya Imam yang ini 22 Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan PPT pertemuan 8 mata kuliah keuangan negara tentang teori dan asas anggaran politik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Ega Putri SIP SI. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang teori dasar anggaran publik. Anggaran suatu publik adalah suatu rencana keuangan yang memperkirakan pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan terjadi di masa depan. Dengan menggunakan data historis sebagai acuan pengambilan keputusan anggaran, pemikiran strategis dalam organisasi dimanapun adalah proses di mana manajer berpikir tentang mengintegrasikan aktivitas organisasi menuju tujuan masa depan. Seluruh pemikiran strategis manajemen dan proses integrasi yang diterapkan dalam berbagai rencana didukung oleh prosedur penganggaran organisasi. Selanjutnya yaitu sistem anggaran publik. Yang pertama yaitu traditional budgeting system. Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem yang kedua yaitu performance budgeting system. Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem yang ketiga itu planning programming budgeting system. Proses penyusunan PPBS melalui beberapa tahap, yaitu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengkaji kegiatan pengalaman yang di masa lalu. Yang ketiga, melihat proses perkembangan yang akan mendatang. Selanjutnya itu pengaruh dan tujuan anggaran publik. Anggaran merupakan ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan organisasi, penganggaran mutlak diperlukan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari banyak pemerintah tersebut. Adapun selanjutnya itu teknik anggaran publik. Yang pertama itu pendekatan fungsional. Kerangka berpikir resisten of national account telah merekomendasi penanggulangan pembatasan karakter anggaran sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian penyelenggaraan fungsi dan organisasi publik. Diawali dengan pembatasan kemampuan organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari aspek ekonomi, pendekatan selanjutnya itu pendekatan pengambilan keputusan. Ditinjau dari aspek ekonomi, penyusunan dan analisis anggaran, informasi dan komunikasi harus disaring dalam saran ekonomi yang diartikan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, anggaran merupakan proses pengambilan keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Pendekatan yang ketiga itu pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan psikologi atau motivasi merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Psikologi atau motivasi bukan saja merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia saja, namun secara luas ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, psikologi organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan dan kesejahteraan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikologi industri, ataupun psikologi konsumen dan masyarakat. Selanjutnya itu peningkatan lingkungan yang bersinambungan. Menurut Soraya A. Arif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup, ada 4 jenis biaya yang dari dampak pencemaran terhadap dari lingkungan yang ditanggung jawab oleh masyarakat. Yang pertama itu damage cost, yang kedua avoidance cost, yang ketiga abatement cost, yang keempat transaction cost. Sementara itu, pengelompokan biaya lingkungan dikemukakan juga oleh White and Safek pada tahun 1995, yakni conventional company cost, yang kedua less tangible item, yang ketiga external cost. Materi selanjutnya itu tentang APBD. Menurut Halil pada tahun 2012, anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan PRD. Unsur-unsur APBD menurut Halim adalah yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan budgeting minimal untuk menutupi biaya-biaya berhubungan dengan aktivitas tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Yang keempat, periode anggaran yang biasanya 1 tahun.
Yang kedua itu APBN. Anggaran pendapatan belanja negara merupakan perwujudan dari usaha dan kewajiban pemerintah di dalam mengelola keuangan negara. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah perwujudan dari pengelolaan keuangan negara. Ditetapkan sebesar setiap tahun menurut undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran pendapatan belanja negara adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan Republik Indonesia yang disetujui oleh DPR dan APBN. Ditetapkan dengan Undang-Undang tahun anggaran APBN meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Selanjutnya itu asas-asas anggaran publik. Asas yang pertama itu asas kesatuan. Menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua itu asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas yang ketiga itu asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahunan tertentu. Serta asas yang keempat itu asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya. Yang kelima itu asas akuntabilitas, berorientasi pada hasil, yang keenam asas proporsionalitas, yang ketujuh asas profesionalitas, yang kedelapan asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan, serta yang terakhir itu asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.